Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope everyone who's watching this video are in a very good health and in a very good mood for joining and learning with me today. Today we will talk about the instruction text atau teks instruksi. Perhaps any of you have know about the instruction text before? Okay. Even though I cannot hear your voice, but I bet some of you have answered it. Good job! Before we go further to talk about the instruction text, let me tell you the goals of the meeting and the benefits that you can use on your daily life. Tujuan dari pertemuan ini adalah 1. Kalian dapat mengidentifikasi tujuan dan manfaat dari instruction text. 2. Kalian dapat mengidentifikasikan secara singkat mengenai pengertian dari instruction text. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan keseriusan dalam mempelajari instruction text pada pertemuan berikutnya. Kemudian, manfaat dari instruction text yang dapat kalian peroleh adalah 1. Kalian dapat menggunakan instruction text baik secara lisan maupun tulisan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat menanggapi teks instruction baik secara lisan maupun tulisan pada kehidupan sehari-hari. Now let's move on to the main topic of this video about the instruction text. Instruction text adalah teks yang mengandung unsur memerintah atau memberi perintah dalam bahasa Inggris yang ditujukan kepada orang yang menjadi lawan bicara kita. Instruction text juga dapat dikatakan sebagai imperative sentence yang artinya memerintah, menyuruh, meminta, dan memberi petunjuk kepada lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Jadi sekarang setelah kalian mengetahui pengertian dari instruction text atau imperative sentence, kalian semua hampir pasti sudah pernah ya menggunakan instruction text pada kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik dari instruction text. There are 6 characteristics of instruction text. The first is referring to the request, yaitu merujuk kepada perintah atau permintaan. Yang kedua yaitu did not use subject, tidak menggunakan subjek. The third is the commands are already leads to the subject. Perintahnya sudah mengarah kepada subjek. The fourth is using the first form of the verb, menggunakan kata kerja bentuk pertama. The fifth is usually ends with an exclamation mark, biasanya diakhiri menggunakan tanda seru. The last is have the power of the emotion, memiliki kekuatan pada emosinya. Now, after you know about the definition and the characteristic of the instruction text, I would like to talk about the types of the instruction text. Sekarang, setelah kalian mengetahui pengertian dan karakteristik dari instruction text, saya akan membahas mengenai jenis-jenis instruction text. There are 3 types of instruction text. Ada 3 jenis instruction text. The first is command atau perintah. The second is request atau permintaan. The third is direction atau petunjuk. Now, let's summarize all the materials together. Sekarang mari kita meringkas semua materi bersama-sama. Yang pertama yaitu
Pengertian dari instruction text adalah memerintah atau memberi perintah kepada lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu karakteristik dari instruction text. Yang pertama, merujuk kepada permintaan. Yang kedua, tidak menggunakan subjek. Yang ketiga, perintah biasanya sudah mengarah kepada subjek. Yang keempat, menggunakan kata kerja bentuk pertama. Yang kelima, biasanya diakhiri menggunakan tanda seru. Yang keenam atau yang terakhir, memiliki kekuatan pada emosi. So that's all the materials of the video. On the next meeting, I would like to talk about the types of the instruction text more deeply. Pada pertemuan berikutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis instruction text secara lebih mendalam. I hope you find my materials are interesting and easy to understand. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.